Aya di sini sebagai kakak dan juga sebagai eksekutor adiknya sendiri. Kumio disentrum dengan alat sentrum dan dipaksa untuk memakan kotorannya sendiri. Menyuruh putri dari Kumio untuk menggigit ibunya sendiri. Halo para sobat, back to again dengan saya Andre Wijaya. So, welcome to my channel. Gimana kabar para sobat? Pastinya sehat dong. Semoga para sobat di sana dilancarkan rezekinya dan dimudahkan urusannya para sobat ya. Kekejaman manusia itu tiada habisnya para sobat ya. Salah satu kasus yang membuat saya bergidik ketika membacanya yaitu kasus dari Futoshi Matsunaga. Ia didakwa dengan 7 kasus pembunuhan dari tahun 1996 hingga 1998. Dan tentunya Matsunaga ini memiliki kaki tangan yang bernama Junko. Gimana sepak terjang mereka berdua? Jangan di skip video ini dan ditonton sampai habis agar kalian paham, oke? Futoshi Matsunaga lahir di Kukoro Kitaku, prefektur Fukuoka, dan besar di Yanagawa. Matsunaga kecil ini termasuk anak yang baik dan memiliki penampilan yang menarik para sobat. Tidak heran ketika dia berusia 19 tahun, dia sudah menikah dan dikaruniai 1 putra. Namun, pada tahun 1982, Matsunaga ini memiliki simpanan kurang lebih 10 orang dikarenakan daya tariknya serta skill dia yang manipulatif dan suka berbohong. Matsunaga tertarik dengan salah satu wanita yang bakal cikal baliknya menjadi kaki tangannya Matsunaga, yaitu Ogata Junko. Pada tahun 1984, Matsunaga berjanji nih kepada Junko bahwa ia akan menikahinya. Tetapi restu mereka ditentang oleh sang ibu bernama Shizumi dikarenakan karakter dari Matsunaga ini terhadap anaknya Junko itu terlihat kurang baik. Tentunya Matsunaga marah dong di situ. Nah, bedanya Matsunaga marah dengan pria-pria normal lainnya, ya. Ketika dia marah, dia malah menyiksa calon mertua serta memperkosa calon mertua, yaitu Shizumi, ibu dari si Junko. Bisa para sobat bayangkan ya, ditolak, tidak direstui sama mertua main dukun santet, tidak perkosa calon mertua. Yes, gila bener ini anak. Pada tahun 1985, Matsunaga membuka sebuah perusahaan nih yang bergerak di bidang kasur atau futon ya. Di tahun itu pula si Junko berulang kali mencoba membunuh diri, tetapi dicegah oleh Matsunaga dan mengatakan bahwa keluarga Junko membenci si Junko ini ya. Jadi merayu Junko untuk tetap tinggal bersama dia. Nah, padahal si Matsunaga ini sudah beristri dan memiliki 1 orang putra ya para sobat ya. Dan selama perusahaannya berdiri, perusahaan Matsunaga ini berdiri, dia kerap kali menyetrum pegawainya sendiri dengan alat strum dan mengatakan hal-hal seram mengenai hal-hal mistis lah gitu ya. Dan sang istri tidak tahan nih, dan melarikan diri, melaporkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan membawa anaknya pergi. Korban pertama dari Matsunaga ini terjadi pada bulan April di tahun 1993. Seorang wanita yang telah memiliki 3 orang anak dan memiliki suami. Jadi si Matsunaga ini membujuk agar sang wanita ini mau tinggal bersamanya. Tetapi anehnya ketika bulan September pada tahun 1993, salah satu anak dari wanita tersebut meninggal secara misterius. Dan kedua anak dari wanita tersebut dibawa oleh suaminya. Dan selama hubungan tersebut, Matsunaga seringkali menipu dan mencuri uang wanita tersebut hingga $145. Wow, gila. Itu banyak loh duitnya segitu tuh. Akhirnya pada tahun 1994 pada bulan Maret,
wanita tersebut meninggal secara misterius. Tetapi polisi tidak dapat membuktikan nih, apakah Matsunaga terlibat dalam kematian wanita tersebut beserta anaknya. Di tahun yang sama pula, Matsunaga mendekati seorang wanita bernama Kumiyo Toraya. Nah, jadi Kumiyo Toraya ini memiliki satu orang putri, para sobat ya. Kumiyo ini menceritakan tentang riwayat kriminal dia, riwayat hidup tentang kriminal dia, yang menjadi informasi bagi Matsunaga untuk memeras uang Kumiyo. Setelah uangnya diperas habis oleh Matsunaga, Kumiyo beserta putrinya ini disekap dalam kamar milik Matsunaga. Kumiyo disentrum dengan alat sentrum dan dipaksa untuk memakan kotorannya sendiri. Hal keji lainnya dilakukan Matsunaga, menyuruh putri dari Kumiyo untuk menggigit ibunya sendiri. Gila. Wih, kejam kali ya anak ini ya. Ih, geram aku. Akhirnya pada tahun 1996, Kumiyo harus meninggal dengan cara yang tragis, para sobat. Dan Matsunaga menyuruh putrinya Kumiyo beserta Junko untuk membuang mayatnya ke laut dekat semenanjung Kunisaki. Di tahun 1996 juga, Matsunaga mendekati salah seorang wanita yang merupakan teman dari Kumiyo, teman kenalan gitulah. Wanita ini memiliki satu orang putri, para sobat ya. Dan janji-janji manis dari Matsunaga ini pun terucap kembali bahwa Matsunaga berjanji akan menikahi wanita itu. Tetapi kenyataannya malah disekap dan ceritanya lagi disiksa, para sobat. Oke, cuman bedanya di sini wanita tersebut berhasil melarikan diri setelah melompat dari lantai 2 yang tentunya membuat dia cedera. Akhirnya dirawat ibunya dan anaknya pun dilepaskan. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa dikala itu Matsunaga kok belum tertangkap gitu loh, dilaporkan atas penyiksaan? Itu yang bikin saya kesal. Pada April 1997, Junko yang kala itu izin untuk pergi kerja ini tiba-tiba menghilang, para sobat, dan tidak tahu keberadaannya di mana oleh Matsunaga. Matsunaga bingung dong, kok Junko kok hilang. Jadi dia mencoba menelpon keluarga si Junko dan mengatakan kalau Junko itu menghilang. Serta tidak lupa pula mengancam keluarga si Junko, mengatakan bahwa si Junko itu pembunuh loh, demi memeras uang mereka. Tetapi tidak berhasil. Tidak semudah itu Matsunaga ya, tidak semudah itu. Untuk membuat si Junko ini kembali kepada Matsunaga memainkan 1001 akal liciknya, para sobat, di mana dia memalsukan kematian dirinya sendiri agar Junko termakan perangkapnya dan kembali lagi. Dan tipu muslihat itu berhasil, para sahabat. Junko pun kembali dan disiksa habis-habisan oleh Matsunaga. Dengan kekesalan Matsunaga ini, akhirnya keluarga Junko jadi korban juga, para sobat. Nah, jadi keluarga Junko ini terdiri dari ayah, ibu, saudara perempuan si Junko beserta suaminya, dan ada pula kedua anak dari saudara perempuannya ini, para sobat ya. Jadi jatuhnya keponakan si Junko. Ada 2 orang, cewek dan cowok. Biar para sobat tidak bingung begitu pembahasan ke depannya, para sobat ya. Matsunaga juga memperkosa saudara perempuan dari Junko bernama Reiko. Reiko ini telah menikah, memiliki 2 orang anak. Karena keluarganya takut terhadap si Matsunaga, akhirnya keluarganya memberikan 63 juta yen kepada Matsunaga. Tetapi Matsunaga malah tambah menjadi-jadi. Matsunaga menahan keluarga Junko dan menyiksa mereka secara perlahan-lahan, para sobat. Dimulai dengan alat sentrum, disentrumkan kepada kemaluan si Reiko beserta ibunya si Junko bernama Shizumi yang tadi ya, yang diperkosa pertama kali ya sama si binatang ini ya. Pada Desember 1997, Matsunaga menyuruh Junko untuk menyiksa ayahnya sendiri bernama Takashiga yang berumur 61 tahun yang sudah renta ya ilah, hingga meninggal, para sobat.
tidak tahan disentrum. Ada siapa sih yang tahan disentrum ya? Pasti sakit itu ya elah. Wih. Dikarenakan siksaan yang tiada henti, ibunya si Junko bernama Shizumi ini akhirnya menderita kondisi mental. Dan kejinya Matsunaga ini menyuruh anaknya Shizumi bernama Reiko yang tadi diperkosa oleh Matsunaga ini beserta suami dari Reiko bernama Kazuya untuk mencekik ibunya sendiri hingga tewas pada Januari 1998. Gila. 1 bulan kemudian, pada Februari 1998, Reiko karena sering disiksa akhirnya kehilangan pendengarannya para sobat. Matsunaga memerintahkan Kazuya, suaminya sendiri, untuk mencekik istrinya sendiri, Reiko, hingga mati. Sementara itu, putri dari Reiko, Anya, yang hanya berusia 10 tahun, ditugaskan untuk memegang ibunya agar tidak berontak. Anak sekecil itu disuruh pegang tubuh ibunya ketika dia mau dibunuh oleh ayahnya. Coba para sobat bayangkanlah gimana kejinya Matsunaga ini. Sedangkan nasib sang suami Kazuya itu dikurung di kamar mandi oleh Matsunaga, dan Junko dibiarkan mati kelaparan pada April 1998. Dan yang paling kejinya para sobat, pada bulan Mei 1998, Matsunaga memerintahkan Junko, Aya, dan Putri Kumio untuk mencekik adiknya Aya yang saat itu berusia hanya 5 tahun. Jadi Aya di sini sebagai kakak dan juga sebagai eksekutor adiknya sendiri yang bernama Yuki. Dan Junko dan Putri Kumio hanya memegang tubuh bocah balita yang berusia 5 tahun itu untuk dieksekusi. Aduh, di mana otaknya Matsunaga ini? Berselang 1 bulan setelah kematian Yuki pada April 1998, sekarang giliran kakaknya yang bernama Aya yang harus merenggang nyawa dicekik oleh Putri Kumio. Wow, satu keluarga saling membantai atas suruhan penjahat keji ini para sobat ya. Setelah semua keluarga Junko dibantai, Matsunaga dan Junko memutilasi dan merebus sisa-sisa tubuh korban. Mereka membuang sebagiannya di kamar mandi dan di laut untuk menghilangkan jejak bukti fisik para sobat ya, jejak tubuhnya gitu. Sebenarnya Putri Kumio ini sudah berulang kali melarikan diri, tetapi terus tertangkap oleh Matsunaga dan disiksa habis-habisan oleh Matsunaga para sobat. Tetapi kerja keras itu selalu membuahkan hasil para sobat. Akhirnya pada Maret 2002, Putri Kumio berhasil melarikan diri dari Matsunaga dan melaporkan segala kejahatan Matsunaga dan juga Junko ke pihak berwajib. Pihak berwajib pun menangkap Junko dan Matsunaga di kediamannya yang menjadi tempat terjadinya pembunuhan atau TKP. Di pengadilan, Putri Kumio ini membeberkan segala kejahatan dan siksaan yang dia alami. Tetapi semuanya itu dibantah oleh Junko dan mengatakan bahwa Putri Kumio ini mengalami gangguan mentalnya kena gitu karena pembunuhan pertamanya. Junko dengan tenang mengakui segala perbuatannya dan ikut andil dalam pembunuhannya. Tetapi Matsunaga bersikeras mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia malah menyalahkan si Junko dan mengatakan bahwa Junko dan Putri Kumio ini mengarang-arang cerita tentang dirinya. Bagaimana menurut para sobat? Polisi yang menyelidiki kasus ini tidak dapat menemukan bukti fisik maupun sisa manusia. Jadi pengadilan hanya mengandalkan kesaksian dari Junko dan juga Putri Kumio. Pada Desember 2005, pengadilan menjatuhkan
dakwaan 6 kasus pembunuhan terhadap mereka berdua, para sobat. Kematian terhadap ayahnya Junko ini, Takashiga, tidak dihitung dikarenakan mereka tidak membunuh secara langsung, melainkan hanya melukai dengan listrik hingga menyebabkan kematian. Itu apa bedanya dengan pembunuhan, ya kan? Jadi bingung aku. Nah, pada 26 September 2007, Matsunaga dan Junko sempat mengajukan banding ke pengadilan. Pengadilan pun mengabulkan banding mereka dan merubah hukuman. Matsunaga tetap dihukum mati, sedangkan Junko di penjara seumur hidup yang sebelumnya dijatuhkan hukuman mati, para sobat. Gimana menurut para sobat? Gilanya kasus Matsunaga dan kaki tangannya si Junko ini yang bener kok ada manusia yang tega bunuh keluarganya sendiri loh. Tega dia bunuh keluarga sendiri, sedangkan Matsunaga kok ada loh kepikiran, oh gini tekniknya, oh sudah pro player kali Matsunaga ini ya. Kita lihat ya, gila bener-bener. Sekian video saya hari ini, dan nantikan video-video saya yang lainnya tentunya seputar kriminal. Dan bila saya ada kata atau penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan next, apalagi? Ciao.